poinnya gimana. Ya. Bang, mengenai Umat Pengadilan Agama Selatan ngomong putusan banding amat tertegak, ditarik lagi tanggapannya gimana Bang? Oke, jadi sebetulnya untuk upaya banding itu kan kami sampaikan waktu itu tuh pada hari Rabu lalu itu disampaikan oleh pihak tergugat, dalam hal ini Pak Ahmad, itu adalah pada hari Selasa mengajukan banding. Setelah kami preskon pada malam hari Rabu, ternyata besok sorenya dari pihak tergugat mencabut bandingnya, sehingga putusan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau biasanya itu BHT kalau misalnya kekuatan hukum tetap. Jadi putusannya ya seperti yang kami sampaikan pada awal kemarin, mengabulkan permohonan kami, hak asuh anak juga telah disepakati bersama, sama perkawinan antara Ibu Tasya dan Bapak Ahmad telah diputus cerai dalam putusan pada Pengadilan Agama. Sebetulnya itu sih. Iya. Itu emang udah ada banding dari pihak sana lagi Pak ya? Iya, semua putusan. jadi kan sebenarnya kemarin itu putusan banding itu H-1 dilakukan, ada putusan di putusan Pengadilan Agama itu kan H-1 dilakukan banding. Nah, jadi ketika banding itu dicabut, jadi secara otomatis itu sudah inkrah gitu, karena sudah tidak ada jangka waktu lagi untuk melakukan upaya hukum lainnya. Karena waktunya sudah habis. Iya. Berarti ada prosedur-prosedur lain nggak sih Bang yang harus dilakukan Tasya kalau udah inkrah gitu kan? Kalau terkait terhadap pernikahan ini sudah diakhiri, sudah selesai. Kita menganut pada putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi perkawinan ini sih sudah selesai, baik secara agama kan memang sudah sudah ditalak kan. Nah, secara negara pun juga sudah diputus perkawinan, sehingga ya udah. Kalau misalnya dibilang sudah ketok palu atau sudah nah, tinggal nunggu akte cerainya. Akte cerainya aja. Untuk akte cerai itu kapan Mas? Iya, ntar lagi lah paling. Iya, itu mah bentar aja. Proses aja, tinggal ambil aja kalau itu. Oke, terkait rencana Tasya mau melaporkan ke polisi perihal penggelapan di tabungan Ahmad itu gimana, yang 35 miliar itu? Tidak kurang dari 35 miliar. Tidak kurang, bisa lebih. Tidak kurang, berarti bisa lebih. Karena belum selesai proses. Karena belum selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana, kan terakhir kami sampaikan, kami menunggu itikat baik dari pihak Bapak Ahmad. Kemarin juga terakhir disampaikan itu adanya penghitungan. Penghitungan telah disampaikan juga, kami baru dapat info, cuma ya sebagaimana kita hitung berdasarkan bukti-bukti kami pegang, hitungannya masih sangat jauh di bawah itu. Ya, sehingga ya kami masih melihat lagi bagaimana. Iya, jadi memang kan Tasya dan Ahmad juga komunikasi secara langsung. Kalau antar lawyer sih komunikasinya masih bicaranya masih menghitung. Tapi kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad, tapi jauh sekali, sangat di bawah sekali lah, di bawah 10% lagi. Oke, kalau misalnya nanti ada tenggat waktunya nggak, misalnya dari sana tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang sesuai sama hitungan dari Tasya, nah itu akan diproses hukum nggak? Sebetulnya gini, ini kan kalau misalnya bisa kita bilang hubungannya ini kan antara, bisa dibilang mantan suami istri lah. Jadi bukan misalnya orang dalam urusan berbisnis atau misalnya orang tidak kenal karena kerjasama atau apa. Jadi karena ini hubungannya itu ya pernah berkeluarga, jadi sebetulnya Tasya sendiri ini agak memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya, nggak terlalu menekan juga, karena gimana juga kan ini juga masih mantan suaminya. Cuma kalau misalnya begini terus, namun tidak ada itikat baik juga, tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan upaya hukum lebih lanjut. Jadi yang perlu ditekankan adalah Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Jadi ini bertahan posisinya. Tapi kan pasti namanya kesabaran ada batasnya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana upaya dari Ahmad ini akan mau menyelesaikan atau tidak. Kalaupun mau menyelesaikan berapa dan lain-lain, ya kita lihat prosesnya. Dan kalau harapannya dari pihak kami, itu harapannya sih kita mau damai-damai aja, kita mau selesai aja, tidak usah saling menyerang, yang penting beres. Artinya kan gini, dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin tidak sama dan lain-lain, itu adalah bentuk apresiasi Ahmad terhadap Tasya, terhadap mantan istrinya. Nah, bentuk apresiasi ini pasti diapresiasi sama Tasya, pasti dihargai. Jadi tinggal kita lihat bagaimana
nanti upayanya Ahmad dalam menyelesaikan ini. Gitu. Oke. Thank you Bang. Poinnya gimana? Ya. Bang, mengenai Umat Pengadilan Agama Selatan ngomong putusan banding amat tertegak ditarik lagi, tanggapannya gimana Bang? Oke, jadi sebetulnya untuk upaya banding itu kan kami sampaikan waktu itu tuh pada hari Rabu lalu itu disampaikan oleh pihak tergugat, dalam hal ini Pak Ahmad, itu adalah pada hari Selasa mengajukan banding. Setelah kami preskon pada malam hari Rabu, ternyata besok sorenya dari pihak tergugat mencabut bandingnya, sehingga putusan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau biasanya itu apa, BHT kalau misalnya kekuatan hukum tetap. Jadi putusannya ya seperti yang kami sampaikan pada awal kemarin, mengabulkan permohonan kami, hak asuh anak juga telah disepakati bersama, sama perkawinan antara Ibu Tasya dan Bapak Ahmad telah diputus cerai dalam putusan pada Pengadilan Agama. Sebetulnya itu sih. Iya. Itu emang udah ada banding dari pihak sana lagi Bang? Iya, Kita menerima jadi- semua putusan. Jadi kan sebenarnya kemarin itu putusan banding itu H-1 dilakukan, ada putusan di putusan Pengadilan Agama itu kan H-1 dilakukan banding. Nah, jadi ketika banding itu dicabut, jadi secara otomatis itu sudah inkrah gitu, karena sudah tidak ada jangka waktu lagi untuk melakukan upaya hukum lainnya. Karena waktunya sudah habis. Iya. Berarti ada prosedur-prosedur lain nggak sih Bang yang harus dilakukan Tasya kalau udah inkrah gitu kan? Kalau terkait terhadap pernikahan ini sudah diakhiri, sudah selesai. Kita menganut pada putusan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi perkawinan ini sih sudah selesai, baik secara agama kan memang sudah dicerai, sudah ditalak kan. Iya. Nah, secara negara pun juga sudah putus perkawinan, sehingga ya udah. Kalau misalnya dibilang sudah ketok palu atau sudah Iya, saya, sudah tinggal nunggu akte cerainya. akta cerainya aja. Oke, untuk akte cerai itu kapan Mas? Iya, ntar lagi lah paling. Iya, itu mah bentar aja. proses aja, tinggal ambil aja kalau itu. Oke, terkait rencana Tasya mau melaporkan ke polisi perihal penggelapan di tabungan Ahmad itu gimana, yang 35 miliar itu? Tidak kurang dari 35 miliar. Ya. Tidak kurang, bisa Tidak lebih. kurang, berarti bisa lebih. Karena belum Baik. selesai proses. Karena belum selesai. Jadi kalau ditanya bagaimana, kan terakhir kami sampaikan, kami menunggu itikat baik dari Iya. pihak Bapak Ahmad. Iya. Kemarin juga terakhir disampaikan itu adanya penghitungan. Penghitungan telah disampaikan juga, kami baru dapat info. Cuma ya sebagaimana kita hitung berdasarkan bukti-bukti kami pegang, hitungannya masih sangat jauh di bawah itu. Jauh. Ya sehingga ya kami masih melihat lagi bagaimana. Iya, jadi memang kan Tasya dan Ahmad juga komunikasi secara langsung. Kalau antar lawyer sih komunikasinya bicaranya masih menghitung. Tapi kalau informasi dari Tasyanya sih ada hitungan dari Ahmad, tapi jauh sekali, sangat di bawah sekali lah, di bawah 10% lah gitu. Oke, kalau misalnya nanti ada tenggat waktunya nggak, misalnya dari sana tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang sesuai sama hitungan dari Tasya, nah itu akan diproses hukum nggak? Sebetulnya gini, ini kan kalau misalnya bisa kita bilang hubungannya ini kan antara bisa dibilang mantan suami istri lah. Jadi bukan misalnya orang dalam urusan berbisnis atau misalnya orang tidak kenal karena kerjasama atau apa. Jadi karena ini hubungannya itu ya pernah berkeluarga, jadi sebetulnya Tasya sendiri ini agak memberikan waktu yang sebanyak-banyaknya, nggak terlalu menekan juga, karena gimana juga kan ini juga masih mantan suaminya. Cuma kalau misalnya begini terus, namun tidak ada itikat baik juga, tidak menutup kemungkinan akan kami lakukan upaya hukum lebih lanjut. Jadi yang perlu ditekankan adalah Tasya itu sangat berupaya, sangat menahan diri demi menjaga nama baik mantan suaminya di depan keluarganya, di depan anak-anaknya. Dia sangat menjaga kalau nanti anak-anaknya dewasa jangan sampai ada berita-berita yang kurang baik. Jadi ini bertahan posisinya. Tapi kan pasti namanya kesabaran ada batasnya. Mungkin kita lihat dulu bagaimana upaya dari Ahmad ini akan mau menyelesaikan atau tidak. Kalaupun mau menyelesaikan berapa dan lain-lain, ya kita lihat prosesnya. Dan kalau harapannya dari pihak kami, itu harapannya sih kita mau damai-damai aja, kita mau selesai aja, tidak usah saling menyerang, yang penting beres. Artinya kan gini, dengan ada upaya dari Ahmad, walaupun angkanya mungkin tidak sama dan lain-lain, itu adalah bentuk apresiasi Ahmad terhadap Tasya.
terhadap mantan istrinya. Nah, bentuk apresiasi ini pasti diapresiasi sama Tasya, pasti dihargai. Jadi tinggal kita lihat bagaimana nanti upayanya Ahmad dalam menyelesaikan ini. Gitu. Oke. Oke, thank you banget.